Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Dwi Putra dengan NIM 2130203120. Di sini saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang dianut oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Hasbi MAG. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Menurut Oteng Susisna, menyatakan bahwa administrasi pendidikan hadir dalam 3 bidang perhatian dan kepentingan, yaitu 1. Setting administrasi pendidikan seperti geografi, demografi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan. Yang kedua ialah pendidikan atau bidang garapan administrasi. Dan yang ketiga, substansi administrasi pendidikan, yaitu tugas-tugasnya, prosesnya, asas-asasnya, dan perilaku administrasi. Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli terhadap pengertian manajemen. Yang pertama ialah menurut Jam' Satori, administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan sekolah. Menurut Mulyono, mengungkapkan secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan sekolah meliputi 1. Administrasi kurikulum, meliputi pembukuan pendataan, jumlah guru mata pelajaran yang diajarkan, waktu jam yang tersedia, jumlah guru serta pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan buku-buku yang dibutuhkan, program semester, program tahunan, dan kalender pendidikan. Yang kedua adalah administrasi ketenaga pendidikan atau kepegawaian, meliputi pembukuan pendataan, kumpulan surat lamaran dan menerima pegawai, mutasi surat keputusan, surat tugas, berkas-berkas tenaga kependidikan, daftar tamu, buku-buku penting yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan umum, kepegawaian, dan sebagainya. Berikutnya, C. Penerapan fungsi administrasi pendidikan sekolah. 1. Konsep penerapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah pelaksanaan implementasi. Pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu. Menurut Susilo, penerapan atau implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Administrasi pendidikan tersebut juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap personalia. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan merupakan usaha penggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota organisasi. Yang keempat, fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, fungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi adalah jabatan, pekerjaan yang dilakukan manfaat, peranan, kegunaan suatu hal. Sementara itu, menurut Kamarudin dalam bukunya Ensiklopedia Manajemen Fungsi, didefinisikan sebagai berikut. A. Kegunaan, B. Pekerjaan atau jabatan, C. Kategori aktivitas. D. Bidang garapan, administrasi. Yang pertama adalah organisasi dan struktur. Yang kedua adalah otorisasi dan anggaran. Yang ketiga, kepegawaian. Yang keempat, perlengkapan dan pembekalan.
Yang kelima, keuangan dan pembukuan. Yang keenam, laporan. Yang ketujuh, pengangkatan, penempatan, dan pemindahan serta pemberhentian. Dan yang kedelapan ialah pengisian buku pokok atau induk lapor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.